Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pembahasan kita hari ini, bagaimana aspek pidana dalam jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di sini memberikan definisi bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat juga pihak-pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, di mana masing-masing memberikan makna bahwa pemberi fidusia itu adalah orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Jadi dalam praktek fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikannya pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu, terdapat juga istilah jaminan fidusia, di mana penyerahan kepemilikannya ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Kita juga mengenal ada yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Pembuatan sertifikat fidusia merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam hal jaminan fidusia. Ya, kita hanya perlu ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan diresmikan oleh notaris. Sehingga sertifikat inilah nanti yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Yang pertama, itu pasal 35. Di sini jelas ya, pemalsuan di sini tentang jaminan fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Ini jelas ya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Di pasal ini memiliki unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini. Jadi yang pertama tadi setiap orang. Bahwa di sini adalah yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana. Jadi harus benar sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku tadi, ya. Yang kedua, dengan sengaja. Merupakan unsur ini kesalahan di mana pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut tercela dan bersifat melawan hukum.
Kemudian unsur yang ketiga di sini adalah memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan bahwa ketentuan ini bersifat alternatif. Maksudnya di sini adalah di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Jadi tidak mesti unsur yang 1, 2, 3 tadi memalsukan, mengubah, ini salah satu elemen ini terpenuhi, unsurnya sudah dapat dikategorikan unsur pasal 35 ini sudah terpenuhi. Kemudian yang keempatnya, apabila diketahui oleh salah satu pihak tadi tidak melahirkan jaminan fidusia. Jadi inilah pasal 35 ya, yang melakukan delik. Jadi suatu tindak pidana yang ada dalam tindak pidana fidusia itu pasal yang pertama, pasal 35. Pasal yang kedua di sini adalah pasal 36. Nah, di sini yang berbunyi bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Itu ya, sangat jelas. Di sini pun memiliki unsur-unsur di sini bahwa unsur tindak pidana di sini harus itu yang pertama, pemberi fidusia berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di sini ya, bahwa pemberi fidusia itu adalah orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal ini pun memberi kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia. Jadi yang dilakukan sebagai pelaku di sini adalah karena mengalihkan, di sini adalah yang bisa dijerat itu hanya seorang atau si pemberi fidusia. Jadi duanya dapat kita melihat apabila mengalihkan benda objek jaminan fidusia, menggadaikan benda objek jaminan fidusia, atau menyewakan objek jaminan fidusia, ini jelas sudah melawan hukum. Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif. Jadi di mana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur tersebut yang tadi ya, ini maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dengan ketentuan tersebut. Di sini pun kita melihat unsur-unsur pasal dari pasal 36 tadi adalah yang pertama, mengalihkan benda objek kepada ya, objek jaminan fidusia. Di sini jelas adalah kalau namanya mengalihkan berarti memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek jaminan fidusia, di mana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia. Yang kedua, menggadaikan benda objek jaminan fidusia adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Yang ketiga, menyewakan benda. Ya, menyewakan benda objek jaminan fidusia adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan disewakan tersebut, maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia. Ya, jadi tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia ya, berdasarkan pasal 1313 ya KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ya tentang jaminan fidusia, bahwa penerima fidusia adalah orang, perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan pasal ini, maka si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mengikatkan diri ya, mereka yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis atau kontrak.
apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancam ya pada kedua pasal tersebut di atas tadi, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif ya. Artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim. Tadi telah mau mengutarakan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Di sini jelas definisinya adalah pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jadi sangat jelas ya, ada dua delik atau suatu tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terus mendapat edukasi hukum yang baru. Salam sukses.